Masa depan. Dua kata yang terdengar indah, misterius, sekaligus kadang menakutkan. Setiap manusia memikirkan masa depan, tapi tidak semua memahami apa itu masa depan. Penting bagi kita untuk menggali makna masa depan secara lebih dalam. Bukan sekadar waktu yang belum terjadi, tapi ruang kesadaran dan tanggung jawab. Masa depan bukan hanya kelanjutan dari waktu, tetapi kelanjutan dari pilihan. Ia bukan hadir secara kebetulan, tapi lahir dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan, dan apa yang kita jadikan cita-cita. Masa depan adalah bagian dari hidup yang harus disiapkan dengan kesadaran, bukan sekadar dihadapi dengan harapan. Artinya, masa depan bukan teka-teki yang kita tunggu pasrah, tapi hasil dari evaluasi hidup yang sadar dan terarah. Dalam kehidupan modern, banyak orang sibuk mengejar masa depan, tapi sedikit yang duduk sebentar dan bertanya, apa itu masa depan sebenarnya? Mengapa aku harus memikirkannya? Masa depan itu sebuah konteks nilai. Ia bukan sekadar tentang pekerjaan, finansial, atau rencana jangka panjang. Masa depan adalah ruang moral, di mana segala perbuatan kita hari ini akan dimintai pertanggungjawaban. Inilah yang membedakan manusia beriman dengan manusia yang hanya berambisi. Yang pertama, memandang masa depan sebagai ladang amal. Yang kedua, hanya sebagai kesempatan untuk mengejar kesenangan diri. Bagi manusia beriman, masa depan bukan hanya tentang apa yang akan terjadi, tapi apa yang akan kembali kepada kita sebagai balasan dari Tuhan atas apa yang kita lakukan hari ini. Itulah sebabnya perlu kita tegaskan, masa depan adalah ruang keadilan bagi setiap kesadaran dan tindakan manusia. Kalau begitu, bagaimana cara kita memahami masa depan secara benar? Pertama, dengan menyadari bahwa masa depan dimulai dari sekarang. Hari ini bukan sekadar waktu yang lewat, tapi fondasi dari apa yang akan kita temui kelak. Karena setiap masa depan adalah buah dari masa kini. Kedua, masa depan harus dipahami dengan mata iman, bukan hanya dengan rencana duniawi. Kalau kita hanya memikirkan masa depan dunia, kita akan terjebak dalam kepanikan. Tapi kalau kita memikirkan masa depan sebagai bagian dari perjalanan menuju Allah, kita akan menjalani hidup dengan tenang, karena tahu kemana arah akhirnya. Ketiga, masa depan memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Ia bukan semata-mata takdir yang menunggu, tapi ruang yang masih bisa kita bentuk dengan pilihan yang benar. Masa depan mengajarkan kita satu hal penting, bahwa hidup adalah proses, dan proses itu membutuhkan arah. Jadi, jika hari ini kamu merasa hidupmu kacau atau merasa terlambat memulai sesuatu, ingatlah, masa depan tidak menanyakan siapa kamu kemarin, tapi siapa yang kamu pilih untuk jadi hari ini. Karena itu, mari kita menempatkan masa depan sebagai cita-cita hidup, bukan hanya dari segi dunia, tapi dari segi spiritual. Masa depan bukan hanya soal sukses di dunia, tapi juga keselamatan di akhirat. Masa depan adalah jembatan antara kesempatan dan balasan. Di sanalah kita akan bertemu hasil dari kerja dan nilai dari niat. Maka jangan biarkan masa depan menjadi misteri yang menakutkan. Jadikan ia cermin yang membuat kita lebih sadar, lebih berhati-hati, dan lebih bernilai dalam setiap langkah. Karena masa depan tidak datang begitu saja. Masa depan adalah sesuatu yang harus kita siapkan dengan cita-cita, nilai, dan kesadaran yang benar. Tekan like, share, dan subscribe, karena di episode berikutnya kita akan membahas landasan observasi masa depan. Bagaimana nilai batin dan realitas sosial membantu manusia membaca waktu dengan tepat. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus ikuti channel ini, karena Islam ilmiah akan terus menginspirasi dan menguatkan iman.